kelas 7, kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia, konsep ruang, dan interaksi antar ruang. Pada pembelajaran semester 2, kelas 8, kalian akan diharapkan mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, ataupun masyarakat pesisir pantai. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Dilihat dari fungsinya sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang dengan pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti supermarket dan hipermarket. Berbeda dengan perilaku masyarakat di daerah pedesaan atau pegunungan yang pendapatannya rendah. Akses jalannya kurang baik yang membuat pendistribusian barang atau jasa menjadi kurang lancar di pedesaan ataupun di daerah pegunungan serta pesisir pantai. Akibatnya masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang dan jasa. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang tinggi juga menjamin tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Potensi ikan di Indonesia cukup banyak. Di samping itu ditemukan pula berbagai jenis bahan tambang di dasar laut. Nah, di sini saya sebutkan beberapa sumber daya alam Indonesia, yaitu hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, nikel, timah, tembaga, marmer, dan sebenarnya banyak lagi yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Antara lain, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penghasil batik, rokok, cerutu, emas, perak, dan kosmetik. Provinsi Lampung, penghasil emas, pupuk, kopi, dan sapi potong. Provinsi Jakarta, penghasil pupuk TSP, tekstil, kayu lapis, susu, logam, dan benang. Untuk Provinsi Riau adalah penghasil minyak bumi, emas, perak, bauksit, dan kertas. Provinsi Jawa Timur adalah penghasil semen, perkapalan, kertas, pupuk, baterai, kaca, alkohol, kayu lapis, kereta api, garam, tembakau,
cengkih, dan rokok. Provinsi Jawa Barat adalah penghasil minyak, teh, susu, sutra alam, baterai, kertas, semen, beras, dan pupuk. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penghasil emas, perak, dan mangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penghasil semen Kupang, mangan, dan minyak cendana. Kalimantan Timur adalah penghasil kayu lapis, gas alam, cair, minyak bumi, tenun, kristal, dan timah. Untuk Provinsi Sulawesi Utara adalah penghasil minyak kelapa, emas, marmer, mangan, gips, dan kayu. Provinsi Papua Barat adalah penghasil minyak bumi, kayu gelondong, kayu lapis, emas, perak, aluminium, asbes, dan tembaga. Untuk Provinsi Maluku adalah penghasil emas, minyak bumi, dan minyak kayu putih. Kalimantan Utara penghasil minyak, gas, kelautan, dan tambang. Ada banyak lagi sebenarnya di wilayah pulau-pulau di Indonesia yang tidak saya sebutkan. Jadi bisa kalian cari di buku-buku ataupun di internet. Nah, dilihat dari persebaran sumber daya alam, ternyata antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda ya. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran, sehingga menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Nah, maka kemudian terjadilah pertukaran sumber daya dan menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Contohnya misalkan Jawa Barat. Jawa Barat ini terkenal dengan penghasil berasnya. Kemudian misalkan Lampung, dia terkenal dengan penghasil kopinya. Maka kemudian Jawa Barat dan Lampung bisa saling berinteraksi, yaitu dalam kegiatan perdagangan. Jadi seperti tukar menukar barang gitu ya. Tapi kemudian kan kalau sekarang tukar menukar barang ini nilai tukarnya adalah uang ya. Kalau di Indonesia adalah rupiah. Terima kasih banyak. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat.